Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu. Kali ini saya akan mencoba membaca diri, yaitu yang jelas membaca diri tentang diri pribadi, atau sebenarnya bahwa manusia itu kalau kita teliti, kalau kita rasakan itu sangat unik, bahwa pembelajaran pada diri itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menjalani suatu kehidupan. Karena menjalani suatu kehidupan itu jelas karena kita hidup, yaitu kita hidup kalau sebagai manusia, kita menghidupi kita atau menghidupi diri sendiri dengan cara bagaimana? Ya karena kita itu bermateri atau berfisik, maka kita hidup karena kita makan, kita minum, dan menghirup udara. Nah, itu kehidupan di dalam dunia yang sekarang dialami atau kita jalani. Berhubungan dengan hidup itu, kita bisa hidup karena ada daya hidup pada diri kita, itu yang menghidupi kita. Wes jelas seperti contoh baterai dalam HP itu bisa hidup karena ada baterai. Seperti kita, berarti kita hidup karena di dalam diri itu ada daya hidup. Jadi kita bicara tentang yang tampak saja, adanya daya hidup, adanya yang dalam diri, di dalam diri kita ada daya hidup, bisa kita sebutkan ada organ-organ. Itu adalah merupakan suatu pelengkap pada dalam diri manusia. Misalnya kalau sudah jantung tidak berfungsi, maka kita sudah tidak dapat hidup, alias sudah habis atau mati. Jadi yang kita tampak, kita hidup dan kita alami sehari-hari, yaitu adanya udara. Udara itu sebagai kita, sumber hidup, karena sumber hidup itu ada di dalam diri kita, setiap makhluk hidup. Apa itu namanya? Yang penting kita berpikir bahwa di dalam diri kita ada sumber hidup yang menghidupi pada diri kita. Jadi dengan adanya pikiran, perasaan, ego atau nafsu, berarti itulah perangkat pada diri manusia yang tidak tampak. Kalau yang tampak jelas secara fisik, atau bisa juga yang tidak tampak itu jiwa, atau juga di dalam jiwa ada yang namanya energi, dalam tubuh sumber hidup. Itulah sumber hidup pada diri manusia. Pikiran, perasaan, nafsu atau ego
itu harus diselaraskan pada luar diri. Kalau kita tidak selaras, akan menyebabkan pikiran perasaan kita menjadi liar atau kacau. Nah, itu sebenarnya di dalam kehidupan itu hanya terletak pada apa? Ada pikiran dan perasaan. Nah, intinya dalam kehidupan, kalau hidup itu sudah jelas sumber hidup, sudah. Berarti pada dasarnya intinya di dalam suatu kehidupan itu bagaimana cara melaraskan pikiran perasaan. Karena pelarasan pikiran perasaan itu sangat lebih enak atau sangat dibutuhkan untuk menjalani suatu kehidupan. Karena di dalam pikiran, perasaan atau nafsu itu tidak bisa dihentikan atau bahasanya dikendalikan, tapi ya umumnya dikendalikan, diberhentikan. Tapi kalau saya secara pribadi itu pikiran perasaan itu dilaraskan dalam pikiran diri dalam keluar. Apabila kita sudah menjalani atau menyelaraskan pikir perasaan, itu akan timbul apa? Kedamaian, kebahagiaan pada diri kita. Itu intinya, menimbulkan kebahagiaan kita. Di mana-mana apapun itu bagaimana cara menciptakan kebahagiaan, kedamaian diri dalam tubuh. Ini bicara tentang bahagia ya, bukan senang. Kalau senang itu berbeda dengan bahagia. Kalau bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu berada dalam diri dalam kita. Nah, itu. Berarti intinya kalau kita sudah seperti itu, yalah itulah hidup. Ada susah, ada senang, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Itu kalau zaman dulu namanya linggayoni. Berarti seperti itulah hidup. Berarti jangan hidup sepaneng, santai sajalah. Wong itu dah kita menjalani suatu kehidupan yang terbaik, kita membangun apa? Membangun pikiran perasaan. Itu seperti itu, kita akan mengalami suatu yang namanya kebahagiaan diri dalam diri. Ya, ini adalah bagaimana cara membangun kesadaran diri itu apabila sudah tidak adanya kemelekatan pada diri apapun dalam bentuk dunia, apa raga, apa istri, apa suami, atau kedudukan, atau tata, atau kewanitaan. Itulah yang tidak bisa untuk menciptakan suatu kebahagiaan. Kalau sudah kena tiga itu ya berbeda. Jadi satu, kesimpulan dari konten ini yaitu bagaimana kita membangun kebahagiaan diri, yaitu menyelaraskan pikiran perasaan. Jalanilah kehidupan dengan bahagia, karena kehidupan itu menciptakan diri. Kalau daya yang ada di dalam diri itu namanya hidup atau sumber daya kehidupan. Jalinlah kebahagiaan, kedamaian, dan ciptakan kebahagiaan pada diri kita. Terima kasih. Om Swastiastu, salam budaya.